Ada pertanyaannya ini langsung. Terus mata pelokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ratna SPD, Kepala SMP Negeri 4 Sampang Pelopok. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Adapun yang akan saya diskusikan pada kesempatan ini, yang pertama mengenai cyberbullying. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana mengedukasi cyberbullying dengan cara menerapkan netiquette untuk netizen agar para warga internet paham aturan berinternet. Yang kedua, bagaimana kita mensinkronkan aturan kita tidak boleh memukul anak, sementara di dalam agama Islam kita dianjurkan untuk memukul anak yang sudah berusia 9 tahun apabila tidak melaksanakan sholat. Terus untuk pertanyaan untuk Pak Nur dari BNN, setelah kita mendapat penjelasan tentang narkoba, saya itu betul-betul prihatin. Sesuai dengan usulan saya 3 hari yang lalu, Pak Nur, tolong disampaikan nanti ke Bapak Kepala karena beliau meninggalkan kita tadi. Bagaimana agar semua sekolah itu kita mengutus anak-anak untuk menjadi duta narkoba agar bisa memberikan kampanye narkoba. Dan saya sudah menulis bahwa atasi narkoba dengan 3M. Dan ini saya mohon izin Pak dari BNN, saya akan angkat di Kompasiana, mohon izin ya Pak ya. Ya, saya sudah menulis artikel atasi narkoba dengan 3M, mengenali, mengkampanyekan dan mengobati. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berikut penanya kedua. Ya, silakan. Kasih mikroan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Latif dari SMP Negeri 3 Banjar. Kami ingin menyampaikan pertanyaan untuk Bapak yang dari BNN. Kami ingin menggarisbawahi. Baik, apa yang jadi respon dari Bapak Ibu semua, kami telah mendengar terkait dengan tugas pokok dan fungsi kami di BNN. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ratna, dan memang minggu kemarin kami sempat berkunjung ke sekolah beliau ya, atas inisiator dari teman-teman mahasiswa UNSA. Nah, kami banyak berdiskusi kemarin di sana bagaimana kita bersama-sama mewujudkan ya, lembaga pendidikan menjadi lembaga yang bersih dari narkoba. Salah satu program beliau ya, bagaimana kita bisa memberikan pembekalan ya, terhadap siswa untuk menjadi penggerak di sekolahnya, menjadi duta anti narkoba. Sebuah ide yang sangat luar biasa, dan kami berharap ya lewat Pak Kabit, Pak Kadis yang ada, ya bisa kita wujudkan kalau bisa di seluruh sekolah. Karena ini adalah salah satu bentuk upaya pencegahan, ya, upaya kita mencegah. Dengan banyaknya duta-duta kita di sekolah akan mewujudkan, akan membentengi anak-anak kita dari ancaman narkoba. Nah, kami juga berharap dalam kesempatan ini, ya kalau bisa, ya kegiatan yang tertunda 2 tahun yang lalu sebelum COVID, memang kita sudah merencanakan melakukan perjanjian kerjasama kepada seluruh sekolah. Tapi karena ada hal-hal yang tidak terjadi yang secara nasional COVID, sehingga banyak sekolah yang belum kami laksanakan Pak Kabit. Ya, sudah sebagian sekolah SMP kami melaksanakan perjanjian kerjasama dalam upaya menciptakan lingkungan sekolah bersih dari narkoba. Nah, kami sangat mensupport ini Bu. Silakan nanti kita bersama-sama mungkin ke depan kita bisa lebih banyak diskusi bagaimana kita bisa mewujudkan hal ini Bu. Karena penting ya tidak hanya BNN yang bisa menyampaikan hal-hal terkait dengan narkoba, namun juga kami berharap ya lembaga pendidikan itu dari guru dan siswa bisa menyampaikan hal ini ke dalam baik di dalam kurikulum maupun di lingkungan anak-anak sekolah itu sendiri.
korupsi narkoba yang telah ditetapkan oleh bupati maupun gubernur. Ya, jadi terbatas anggaran, terbatas ruang lingkupnya. Namun kami berharap ya, ada kegiatan yang sifatnya mandiri bisa dilaksanakan oleh sekolah masing-masing. Kami siap membantu. Ya, kami siap, sangat siap. Kemudian kaitan dengan aturan-aturan lain, mungkin Bapak Ibu belum banyak mengetahui, kita sudah ada peraturan Bupati nomor 114 tahun 2021 yang mengatur tentang kebijakan upaya pencegahan di bidang narkoba, ya, di lembaga pendidikan maksudnya. Silakan nanti dibaca sebagai acuan bersama kita bagaimana kita membuat regulasi dan lain sebagainya serta program-program yang terkait dengan sekolah bersih narkoba. Ya, terima kasih Bapak Ibu telah menulis ya sebagai wujud ya komitmen dan kepedulian Ibu terhadap dunia remaja kita, siswa kita. Terima kasih. Kalau bisa nanti tulisan Ibu dikirim ke kami akan publikasi, kami akan share dan secara nasional sebagai wujud ya pedulinya lembaga pendidikan terhadap anak-anak kita. Siap, kami siap. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua terkait masalah keterlibatan oknum. Ya, izin Bapak Ibu sekalian, ya untuk diketahui ini selain dari korupsi, teroris, ini juga kejahatan yang sangat luar biasa. Bahkan negara, Presiden telah menetapkan darurat narkoba. Negara kita darurat. Kenapa tidak darurat korupsi, tidak darurat terorisme? Ternyata ada skala prioritas menjadi pertimbangan nasional. Nah untuk itu, ya alasan beberapa aparat yang terlibat, inilah kejahatan yang sangat luar biasa. Kalau boleh saya mengatakan selama ini kejahatan yang sangat sadis, keji, plus biadab. Kalau saya boleh mengatakan, kenapa? Siapa saja yang menggunakan narkoba berpotensi menjadi pelaku kejahatan. Siapa saja yang menggunakan narkoba jangan mimpi menjadi orang lebih baik. Siapa saja yang menggunakan narkoba jangan mimpi orang tuanya berharap banyak kepada keluarga, kepada anak. Jangan mimpi orang tua bisa mewujudkan harapannya. Jangan mimpi anak-anak kita bisa mewujudkan cita-citanya. Sadis, keji. Untuk itu, lewat kesempatan ini kami mengajak seluruh komponen anak bangsa, ayo kita bersama-sama perang melawan narkoba. Dengan mengatakan tidak sadar sudah cukup, apalagi kita mampu melindungi anak kita dari ancaman narkoba. Banyak hal yang bisa kita perbuat. Oke lah, banyak aparat yang terlibat. Bapak Ibu tahu. Saking jahatnya narkoba tidak memandang dulu mau siapa saja bisa ditodai diraih. High level rendah sampai ke yang tertinggi. Ya, mohon maaf, tidak ada pejabat atau keluarga polisi jenderal pun ada. Ya, kita sudah tahu bukan ini rahasia umum. Bahkan anggota DPR RI pun ada, padahal mereka pembuat undang-undang. Mereka yang mengatur semuanya, tapi mereka terlibat di dalam. Ada apa dengan negara kita? Terlepas dari itu semua, mari punya komitmen. Mari kita berkomitmen. Ayo, lindungi anak kita dari sekarang. Masa salah terjadi kalau anak kita menjadi terlibat di dalam. Bekali anak kita dengan ilmu agama, ilmu akhlak yang baik. Awasi. Ya, bukan berarti kita membatasi kita, tapi perlu pengawasan orang tua, perlu dukungan orang tua. Ya. Man sesalah sekolah, man sesalah taulin, tatkala kita tidak mampu membina mendidik. Semalik kode itu kita sendiri. Sudah mampu nggak kita melaksanakan amanah sebagai orang tua? Terlepas dari itu semua, Bapak Ibu semua, mari kita bersama-sama mewujudkan impian dan harapan Bapak Ibu semua. Impian dan harapan anak kita. Kalau itu sudah cukup kita lakukan, bagian parkir gratis, apalagi dan mahal racun, ya Pak ya. Mungkin itu nanti kalau kurang jelas boleh kita baca diskusi undang kami dari BNN untuk lebih jelas lagi kita membedah masalah anak bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya terkait dengan teknologi informasi ini sudah banyak regulasinya. Jadi kalau di Kementerian Informasi dan Komunikasi itu
konten-konten yang positif. Jadi ada tim cyber dari pemerintah pusat itu memang tugasnya untuk melakukan patroli cyber, tindakan-tindakan kejahatan berbasis teknologi informasi. Nah, itu salah satunya dari sisi regulasi. Lalu yang kedua adalah kita secara proses dari bawah atau bottom up, dari proses penyadaran. Jadi tipikal kita ini sebenarnya adalah latah. Latah itu ya ikut-ikutan kan? Ikut-ikutan. Misalnya kita mendapatkan informasi yang belum kita cross check kebenarannya, kemudian kita latah untuk meneruskan. Nah, ini harus kita lakukan secara personal, secara pribadi, individu. Lalu yang kedua adalah secara institusi. Nah, misalnya ini pembatasan penggunaan teknologi informasi di sekolah. Dulu waktu saya masih di Mataram, itu kita sempat buat satu surat edaran gubernur tentang tidak dibolehkannya siswa membawa HP ke sekolah. Dulu konteksnya HP aja kita sebut ya. Padahal sekarang ini sudah macam-macam. Ada tablet, ada macam-macam lah, laptop dan seterusnya. Karena kalau anak-anak ini kita tidak batasi, maka anak-anak kita akan memanfaatkan setiap waktu yang ada untuk mengeksplorasi keingetahuan mereka melalui media-media ini. Coba saja nanti Bapak Ibu cek survei umum saja lah di sekolah masing-masing. Waktu upacara misalnya tanya anak-anak, pilih Anda tidak sarapan pagi atau tidak punya paket data. Yakin saya di atas 50% mengatakan tidak sarapan. Bisa jadi 80% akan mengatakan nggak apa-apa, ada sarapan. Pertanyaan kedua, pilih tidak makan siang atau tidak ada uang untuk beli BBM. Anak-anak kita sekarang kan sudah rata-rata punya motor kendaraan. Jadi mobilitas anak-anak kita berkendara secara fisik maupun berkendara di dunia maya itu sekarang sudah menjadi kebutuhan primer. Maka definisi sembako itu sekarang bukan 9 bahan pokok lagi, sudah jadi 11. Ya itu tadi yang dua tambahannya, paket data, BBM dan paket data. Nah, ada baiknya kita bisa mengontrol yang ini Bu. Jadi kalau kita berbicara skop sekolah ya, karena anak-anak kita ini hanya bisa kita lakukan intervensi secara formalistik itu di lembaga pendidikan. Dan anak-anak kita SD, SMP, SMA itu berada di ranah pendidikan, satuan pendidikan itu sepertiga dari siklus 24 jam. Anggaplah masuk jam 7.30, nanti pulang jam 14.00 atau 14.30. Nah selebihnya gimana? Ya jangan salahkan guru, nggak bisa kita kontrol. Mereka sudah keluar pagar sekolah itu sudah berinteraksi dengan orang lain, sampai ketemu dengan orang tuanya di rumah seperti apa dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, sepertiga waktu itu kalau berkualitas kita bisa lakukan pendidikan yang baik, melakukan penyadaran kepada anak kita, insya Allah akan terbuka. Nah, ini sebenarnya lagi sedang diinisiasi nih Bapak Ibu di Dinas Pendidikan. Saya kebetulan terakhir kemarin sekretaris Dinas Dikbud Provinsi NTB Bapak Ibu. Kita sedang menginisiasi waktu itu untuk kita coba terapkan larangan membawa HP ke sekolah. Silakan bawa HP. Dulu waktu saya masih kepala sekolah, waktu itu kita kompromi tahun 2012. Saya kepala SMA 4 Mataram. Jadi anak-anak bawa HP, kita kumpul begini dengan orang tua. Ini kan anak harus kita kasih supaya nanti bisa saya jemput jam berapa, saya bisa kontrol anak saya. Oke. Tetapi pada saat belajar bagaimana? Nggak bisa dong ya. Gurunya itu sudah berbusa-busa bicara di depan siswanya,
Mata siswanya itu dia hanya melompat aja ke depan, tapi jari jemarinya ini keluar dari kelas. Jadi istilah jauh di mata, dekat di hati itu salah itu kalau Bapak Ibu amati kalau guru sama siswa itu. Dekat di Ya. dekat Jadi di mata. jauh di hati jadinya salah. Dekat di mata kan gurunya di sini. Berarti kamu nak berarti tapi di bawah ini tangannya ini sedang berinteraksi. Nah, setelah saya keluar kemarin nggak tahu nih kelanjutannya seperti apa. Kita dorong pemerintah kabupaten kota juga melakukan hal yang sama. Begitu datang, dulu pengalaman empirik ini Bapak Ibu, itu best practice saya dulu. Jadi begitu masuk anak-anak itu, semua HP-nya harus dititip, kita buatkan loker. Kita buatkan loker. Ada 28 rombel. Jadi satu kelas, satu rombel, satu loker. Nanti ketua kelasnya berdiri, dia harus lebih awal hadir. Kita kasih absen, checklist satu. Ini HP merek apa? Dan pernah satu kejadian hilang HP ini Pak. Saya bilang, dong jawab sekolah ganti. Ganti? Kan sekali hilang, kan tak berkali-kali. Jadi seperti itu cara kita. Karena apa? Gak mungkin sekali satu kebijakan itu kemudian kita dapatkan hasil semuanya. Jadi biarkan BNN, lembaga cyber bekerja dengan caranya, biarkan aparat penegak hukum juga bekerja dengan instrumen-instrumennya, BNN nanti, kemudian di kepolisian juga. Nah sekarang ini di kita, di institusi pendidikan kita ini, makanya kita di sekolah ini Bapak Ibu harus welcome, harus menjadi orang yang berterima kepada semua kepentingan yang masuk ke sekolah itu. Mungkin Bapak Ibu pernah sumpah kan? Ini BNN, besok dari Satlantas, besok dari Bakas Bangpol, radikalisme masuk. Memang harus masuk Bapak Ibu. Jadi mengintegrasikan itu maksudnya bukan membuat mata pelajaran baru. Boleh dia guru olahraga, boleh dia guru agama, tapi paham nggak dengan penyalahgunaan narkotika? Literasi media juga harus bagus. Nah, menarik bagaimana memukul anak. Sebenarnya begini Bu, saya juga pernah dulu mendengar penjelasan dari saudara ulama terkenal kita, itu ahli tafsir juga. Jadi memukul itu kan dalam bahasa Arab, ada yang dalam bahasa Arab ya, daraba ya. Jadi tidak semata-mata memukul secara fisik seperti itu, karena sifat Rasulullah itu juga penyayang. Jadi beritanya kalau di hadis itu kan, kalau ajarkan anakmu untuk sholat kalau sudah usia 7 tahun, dan pukullah dia kalau sudah umur 10 tahun belum mau sholat. Gitu. Tapi pukullah itu diperdebatkan konteksnya apa? Kalau mungkin karena pukul, ya pakai apa gitu ya? Oh, pakai rotan, pakai sapu lidi, pakai kata-kata kan bisa gitu. Jadi tafsirnya. Nah, konteksnya sekarang adalah Bapak Ibu, ya kita mendidik secara pendekatan persuasi, ya. Jadi kalau yang nomor 3 nggak perlu saya komentar Pak ya. Ya. Yang nomor 3 itu, ya semua kita ini produk bullying ya Bapak Ibu ya. Saya dulu di SD juga gitu dikebukin sama guru kita. Tapi bukan menjadi pembenar Bapak Ibu, artinya bahwa kita itu balas dendam. Kan? Sekarang anak kita tidak ngerti apa-apa, lalu kita pukuli, kita bully lagi, ya semakin dia tidak berdaya Bapak Ibu. Kan ada sekolah inklusi. Guru itu harus memberikan layanan yang sama terhadap apapun kondisi anaknya. SMA 1 Sumbawa itu tidak boleh menerima anak pintar. Orang bodoh juga begitu. Karena itulah orang bodoh itu harus diajar untuk jadi pintar. SMA 1, SMP 1 juga gitu Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua narasumber kita pada hari ini. Masih ada satu sesi untuk PT Erlangga. Mungkin 5 menit. Oh 2 menit ya.